Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Ismail. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sih sebenarnya ada pusing-pusing sedikit. Cuman karena saya bertemu sama Pak Ismail jadi saya semangat, jadi sembuh saya. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak Ep. Mm, Jadi kalau boleh nih, dia minta waktu Pak Saib, mungkin ya 5 atau 10 menit lah, nggak lama, untuk siap, kita berdiskusi sebentar saja. Boleh siap, kan? siap. Oke. Atau waktunya hari ini memang ada ya? Lagi luang ya waktunya? Ada. Kebetulan lagi luang. Oh begitu. Ya, Baik. Eh, Tujuan dari diskusi kita sekarang ini, apa yang Pak Guru harapkan tujuan dari diskusi kita pada sekarang ini? eh, begini Pak Ismail ya. Saya kan ngajar di kelas 10A sampai E ya. Ada 4 Ya, kelas yang saya ajar. Sudah 2 kali sumatif, penilaian harian 1 dan penilaian harian 2. Eh, Kedua PH tersebut ternyata hasilnya belum memuaskan. hmm, Eh, jadi banyak sekali siswa saya hampir sekitar 60% lah ya yang belum nilainya di atas KKTP. iya, Kebetulan kan KKTP kita di kelas 10 ini kan 72 hmm, KTP-nya. Nah, 60% dari total siswa ini secara keseluruhan itu belum mencapai 72, nilainya di bawah 72. oh jadi Hanya begitu, 40% yang iya iya, tuntas gitu Pak, itu masalahnya. oh gitu, Makanya saya ingin curhatlah sama Pak Ismail ini kira-kira apa yang perlu saya lakukan iya. untuk Nah makanya oleh sebab itu dari kemarin ini hmm, saya memang melihat wajah Pak Sep ini kayak murung-murung begitu kan, makanya yang panggil gitu. Jadi ya Pak. alhamdulillah lah. Jadi seperti itu tadi Ya. masalah Pak Sep itu kan sudah 2 kali melakukan tes sumatif, Mm-mm. kemudian hasilnya belum memuaskan Ya, betul Pak. karena masih di 60% itu masih di bawah uh, SKT gitu ya, KKTP. KKT Ya, ya, di ya, bawah KKT. Jadi KKT-nya kan 72 di ya, pembelajaran, di mata pelajaran di bawah oleh Pak Saipudin ya. ya, betul. Oke. Nah, dari eh, dari permasalahan ini apa yang ingin Pak Saipudin lakukan gitu untuk merubah supaya nilai KKT siswa ini bisa meningkat. Eh, Memang saya sudah berpikir beberapa hari ini saya coba identifikasi masalahnya ya. Identifikasi masalahnya kenapa siswa saya ini nilainya belum sesuai harapan. Yang pertama yang saya tinjau itu adalah proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya ya. Ya. Nah, pada proses pembelajarannya ini saya harus jujur ya mengakui bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu belum berdiferensiasi. Ya, saya Iya. belum memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya. Hmm. Ya, saya belum mengetahui kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian minat-minat belajar siswa saya seperti apa, ya, kemudian profil belajar siswa saya juga seperti apa belum saya lakukan. Jadi saya hanya konvensional aja memberikan mereka materi ya, memberikan mereka materi menjelaskan, artinya masih apa namanya teacher center sepertinya pembelajaran saya itu Iya, 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 iya. masih Hmm. berjalan searah. Kemudian metode pembelajaran saya mungkin belum menarik bagi mereka karena saya lebih banyak berceramah ya, di depan Iya. kelas itu. Oh iya ya, Mm-mm. luar biasa. Jadi selama ini identifikasi masalah menurut Pak Saip itu Hmm. eh, belum melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti pembelajaran Iya berdiferensiasi, betul. belum memetakan kebutuhan belajar Iya siswa, iya iya. dan belum menentukan minat Iya. siswa. Pembelajaran yang Pak Saip lakukan saat ini eh, teacher center, Ya masih yang teacher center. pembelajarannya berpusat hanya dari guru. Ya berpusat pada Itu guru. ya. Ya seperti itu. Dari pembelajaran ini, dari permasalahan ini, ada nggak keinginan Pak Saipudin untuk bisa merubah keadaan ini? Ya harus segera saya ubah Pak Ismail ya. Karena kalau tidak saya ubah ya
kondisinya akan seperti ini terus ya. Setiap PH hasilnya tidak memuaskan. Saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, pertama-tama dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya harus menganalisis tujuan pembelajaran. Ya, kemudian mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya yang harus menyenangkan. Ya, kemudian saya juga harus lebih banyak menggunakan media pembelajaran. Luar Ya. biasa. Ini yang luar biasa nih Pak Saipudin. Jadi Bapak Pak Saipudin akan merubah cara belajarnya dari pola yang lama seperti itu menjadi pola yang baru. Artinya pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Sehingga pembelajaran tersebut akan menjadi menyenangkan Pak ya. Betul Pak, betul. Nah terus di sini yang terlibat di dalam kegiatan pelungguh ini siapa saja nih Pak Saip? Yang terlibat mungkin saya minta bantuan satu rekan guru fisika sebagai observer ya. Iya. Sebagai observer, ya untuk mengamati pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan dengan RPP ya, apakah sudah sesuai dengan RPP. Kemudian saya juga minta bantuan kepada Pak Guru itu, Pak Irsan namanya, untuk menceklis ya apa-apa item yang saya lakukan di kelas itu ya, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Luar biasa. Seperti itu Pak. Jadi nanti saya harus melakukan refleksi setelah itu. Luar biasa. Dari hasil observasi itu saya minta bantuan Pak Pak Irsan itu untuk bisa memberikan saya masukan. Luar biasa. Hebat. Ya, untuk perbaikan ke depan. Iya, luar biasa. Berarti ini Pak Saipudin ini sangat luar biasa. Sudah ada keinginan untuk memperbaiki diri lah seperti itu Pak ya. Siap, dengan siap. Cara yang tadi meminta bantuan kepada guru fisika ya. Ya, siap. Kemudian itu guru fisikanya sebagai observer. Ya. Kemudian ada juga rekan guru Pak Irsan juga membantu pelungguh untuk menceklis data siswa ya yang sudah maksimal melakukan itu. Baiklah, terus menurut Pak Saipudin ini kira-kira kapan bisa dilakukan kegiatan ini? Setelah masuk ini Pak, tanggal 27. Oh iya, karena libur kan? Karena masih libur kan? Iya, betul. Sekarang masih libur. Jadi ya kita mempersiapkan dulu lah skenario pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa. Kita susun dulu. Siap. Jadi luar biasa. Saya sangat gembira sekali mendengarkan pendapat dari Pak Saip tadi itu yang akan melakukan perubahan dan akan segera setelah libur besok Pak Saip kan. Jadi saya juga tidak sabar nanti ingin mendengarkan berita sukses itu Siap, Pak Saip ya. Siap. Jadi boleh kan untuk minggu depannya nanti saya akan mendengarkan cerita Bapak yang sukses itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, siang. Ada yang bisa dibantu Pak Guru? Tiang minta waktunya Bapak barang 5 sampai atau 10 menit kalau saya tidak mengganggu, boleh kan? Memangnya ada perlu apa Pak Guru? Kok tiba-tiba terlihat gugup, pucet? Ada apa masalah sebenarnya Pak Guru? Nah itu makanya Pak, jadi masalah ada beberapa minggu ini saya merasa banyak kendala yang saya alami di dalam kelas ini Pak Guru terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh gitu. Terus maksud dan tujuan Pak Guru melakukan hal ini apa gitu? Tujuan saya ingin berkolaborasi, ingin mencari pendapat sama Bapak tentang masalah saya ini, sehingga masalah saya bisa teratasi. Kalau boleh tahu memangnya persoalan yang mendasar apa Pak Guru yang Pak Guru alami gitu? Kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang saya bawakan ini terasa belum maksimal terus Pak Guru, sehingga membuat prestasi siswa saya selalu di bawah KKM. Oh itu yang terjadi. Jadi siswa Pak Guru satu kelas itu setelah dianalisa bahwa prestasinya di bawah KKM gitu ya? Iya. Terus menurut Pak Guru apa kira-kira yang perlu Pak Guru lakukan untuk memperbaiki nilai KKM anak-anak yang rendah tadi? Nah itu yang saya bingungkan, makanya saya ingin curhat sama Bapak, apa yang harus saya lakukan
dalam untuk merubah cara pembelajaran saya dan proses pembelajaran yang saya lakukan ini supaya menjadi lebih efektif. Terus selama ini Pak Guru pernah nggak Pak Guru berbagi dengan rekan sejawat atau melaporkan kepada pimpinan sekolah tentang persoalannya Pak Guru di kelas? Nah, selama ini saya belum berbagi sama teman guru, hanya saja masalah ini sudah saya laporkan terhadap kepala sekolah. Cuma sampai hari ini Bapak Kepala Sekolah juga biasa-biasa saja dengan masalah saya. Oh gitu. Nggih. Terus selama ini di sekolah adakah sarana yang menunjang untuk memperbaiki permasalahan Pak Guru di kelas? Sarana. Oh, maksudnya yang kita gunakan di dalam kelas Ya. pembelajaran itu ya? Ya. Oh iya ada. Ada, kita punya LCD juga ada, laptop juga ada. Cuma mengoperasikan secara maksimal itu saya belum bisa Pak Guru. Sehingga sementara ini saya menggunakan metode pembelajaran lama, yaitu hanya mengandalkan buku catatan dan mencatat di papan tulis, hanya itu Pak Guru. Oh gitu, berarti Pak Guru selama ini menggunakan pola lama ya, yang Iya. sumber belajarnya dari buku tematik siswa gitu ya, Iya, seperti itu. yang dikirim atau distribusikan dari kabupaten. Tidak. Oh iya, bukunya maksudnya Pak Iya. Guru ya? Iya, buku yang dari Kabupaten BSE. Betul, biasa ya. Sementara itu yang saya selalu gunakan dan tanpa mencari referensi. Terus pernah nggak berpikir Pak Guru selama ini untuk memperbaiki pola atau strategi belajarnya Pak Guru untuk meningkatkan atau mendongkrak prestasi anak? Pernah saya berpikir dalam hal merubah cara saya belajar. Cuma belum terlaksananya karena kemampuan saya di dalam membawa pembelajaran dengan metode yang baru itu belum bisa. Bisa. Iya. Oh, jadi gitu masalahnya. Terus kira-kira kegiatan-kegiatan yang Pak Guru lakukan selama ini untuk mencari metode atau mengubah pola mengajarnya Pak Guru, pernah nggak Pak Guru ikut-ikut pelatihan atau workshop kah? Atau nimbrung dalam komunitas gugus di sekolah? Nah, kalau workshopnya kan kita ikuti secara luring saja Pak Guru. Ya hanya 2 hari, itu kan tidak maksimal waktu yang kita dapatkan untuk diterapkan dalam pembelajaran secara nyata. Nah, kemudian untuk gabung di komunitas seperti KKG, itu saya belum aktif Pak Guru. Oh gitu ya. Iya. Terus menurutnya Pak Guru, ada nggak keinginan untuk mengubah pola-pola cara gaya belajarnya Pak Guru dari pola lama ke baru mengikuti perkembangan zaman? Oh iya. Kalau keinginan saya sangat luar biasa Pak Guru. Makanya saya sampai mencari Pak Guru nih, ingin bercurhat lah begitu. Untuk memulai diri saya. Jadi sehingga pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas itu tidak lagi menggunakan pola yang lama Pak Guru. Saya ingin menerapkan pola yang baru. Cuma kemampuan saya di dalam mengaplikasikan ke media pembelajaran ini yang belum maksimal. Terus dukungan dari pihak sekolah dan sarana prasarana ada nggak? Iya, kalau dukungan sih luar biasa Pak Guru. Dan sarana prasarananya juga insya Allah cukup lah, walaupun di sekolah tiang itu tidak terlalu lengkap. Cuma kalau saya lihat beberapa teman di kelas lain itu sudah melaksanakan juga dan mereka berhasil dia. Nah, kan itu bagus, itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru di sana, memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Pak Guru bisa nggak menggunakan teknologi untuk menyelesaikan diri dengan perkembangan sekarang ini? Ya bisa Pak Guru, bisa. Nah, mungkin itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak yang tadi masalahnya kan KKM-nya rendah. Iya. Mungkin karena motivasinya, semangat belajarnya kurang dan terpusat kepada guru. Nah, mungkin bisa menggunakan itu Pak Guru. Iya. Berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Iya, seperti itu. Jadi keinginan saya sih
akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang sudah berhasil begitu. Nah, kan itu kan artinya Bapak sendiri sudah bisa memecahkan masalahnya. Hanya saja mungkin komitmen atau keinginan besar untuk mengubah perilaku gaya belajar sama Pak Guru ini belum utuh Nah, dimulai itu gitu. dia Pak Guru. Jadi seperti itu mungkin yang ada dalam diri saya itu keinginannya ini belum maksimal. Oh, gitu. Terus kira-kira Pak Guru untuk mengubah perilaku gaya belajar ini bisa nggak dilakukan sesegera mungkin gitu untuk apa namanya mencapai target menuntaskan nilai KKM-nya rendah itu dengan pola belajar yang menarik. Iya, bisa sih Pak Guru. Jadi sepertinya saya harus berkolaborasi dengan rekan guru dan juga meminta bantuan kepada perangkat sekolah yang lainnya, mungkin seperti itu. Nah, kan bagus itu Pak Guru. Iya. Artinya Pak Guru sudah keinginannya besar sebenarnya untuk melakukan ini, hanya saja belum sungguh-sungguh. Nah, kira-kira kapan dimulai? Oh ya, secepatnya setelah liburan besok ini, setelah tanggal 27 ini kan begitu masuk nih Pak Guru, kan Ya, kita ya. libur dulu. Ya betul. Oke, siap, kita mulai. Assalamualaikum Pak Zuhri. Waalaikumsalam. Apa kabar saudara? Alhamdulillah baik Pak. Tumben sekali kita ketemu ya, suasana libur seperti ini lengang, jadi cocok sekali kita diskusi nih. Iya Pak, Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Guru karena saya punya persoalan sih yang perlu saya bagi dengan Pak Guru, itu dengan harapan dapat membantulah jalan keluar dari persoalan yang saya sampaikan. Boleh tahu persoalannya apa ini Pak? Persoalannya begini Pak Guru, kan saya ngajar di kelas 6 dengan jumlah siswa 28, cukup gemuk lah dengan beragam latar belakang yang berbeda-beda. Nah, persoalan yang muncul ketika dalam proses belajar, jadi siswa saya itu sangat aktif gitu dalam bermain dengan temannya sendiri dan tidak terfokus gitu dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu masalahnya Pak Guru. Sangat aktif bermain dengan temannya sendiri. Benar Pak Guru. Itu terjadi setiap pembelajaran atau pada pembelajaran tertentu Pak? Misalnya olahraga atau pelajaran seni atau pelajaran matematika. Di pelajaran mana kira-kira muncul perilaku tersebut? Oh, ya. Jadi perilaku-perilaku yang muncul pada saat kegiatan proses belajar di jam saya, kebetulan kan saya wali kelasnya, memberikan pembelajaran tematik gitu. Nah, itu yang terjadi selama ini. Pembelajaran tematik itu temanya apa itu Pak? Kalau masing-masing tema kan berbeda-beda dah. Ya. Cuman yang sekarang ini kan kita masuk ke tema 7 gitu. Tema 7 semester 2 ini. Jadi pembelajaran tentang kepemimpinan di situ. Nah, jadi selama proses pembelajaran tematik ini itu yang terjadi. Ya. Jadi keaktifan anak itu sangat tinggi di kelas, tidak fokus mendengar apa yang kita pelajari atau yang saya sampaikan di kelas itu Pak Guru. Pernahkah Bapak bertanya kepada mereka atau siswa Bapak itu, pada yang tadi aktif bermain itu, apa sih sebenarnya masalah kalian? Kenapa kalian tidak fokus belajar? Pernah nggak bertanya seperti itu? Pernah sih, sampai saya juga memberikan arahan supaya dalam proses belajar dengan sampai mencampur aduk dunia bermainnya dengan proses belajar mengajar. Pada saat itu sempat sih jeda, kemudian beberapa menit lagi kembali gitu. Begitu saja setiap hari Pak Guru. Terus berulang Pak ya? Iya, berulang-ulang. Gitu. Padahal harapan Bapak terhadap siswa ini di pembelajaran adalah?
Harapannya ya supaya anak-anak fokus terhadap proses pembelajaran yang terjadi saat itu. Ya. Tapi sebaliknya itu anak bermain gitu, Pak Guru. Kalau dalam skala 1 sampai 10, keaktifan siswa Bapak berada pada angka berapa? Ya, kalau kita berikan angka 1 sampai 10, anak ini itu aktifnya itu sampai dengan 8 gitu. Sampai 8, Pak ya. Iya. Bapak inginnya mengubahnya ke angka berapa, Pak? Harapan saya ingin mengubahnya keaktifan itu sampai 0 kalau bisa gitu, sehingga dia fokus gitu untuk mengikuti proses pembelajaran. Mungkin sampai 10 maksudnya, Pak. Oh iya. Oh iya. Sampai 1. Oh, Kan sekarang posisinya 8. 8. Ya. Ingin dinaikkan levelnya ke angka 9 mungkin atau ke 10 ya. Ya, kalau harapan saya di atas 10 mungkin itu lebih baik lagi Ya. gitu. Berarti di angka maksimal maksudnya, Pak, Iya, ya, angka 1 sampai maksimal. 10. Nah, sekarang ada nggak rencana Bapak untuk apa namanya mengubah keaktifan belajar siswa ini? Rencana sejak ditemukan persoalan ini, rencana saya ingin sekali itu supaya kegiatan proses belajar mengajar itu nyaman, fokus, aktifnya dalam kegiatan proses, jangan aktifnya dalam kegiatan belajar. Ini yang membuat saya bingung, Pak Guru, bagaimana menanganinya atau memberikan jalan keluar gitu. Bingung saya, Pak Guru. Atau mungkin Bapak pernah merefleksi pembelajaran misalnya dari metode pembelajaran yang Bapak berikan kepada siswa, atau mungkin Bapak mungkin kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Bagaimana Bapak melihat? Untuk merefleksi ke kejadian-kejadian yang telah lewat ini, keinginan untuk melakukan pembaharuan itu ingin sekali, Pak Guru, cuman daya dukung sarana prasarana juga belum maksimal saya pergunakan gitu. Daya dukung seperti apa, boleh tahu, Pak? Daya dukung misalnya keaktifan kita mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas mungkin itu penting. Cuman, pengembangan diri maksudnya. Iya, pengembangan diri. Ya. Pengembangan diri. Berarti konkretnya rencananya apa, Pak? Dari Bapak sendiri untuk meningkatkan keaktifan ini? Nah, mungkin perlu saya melakukan skala perubahan besar, itu mengubah pola cara mengajar, mengidentifikasi kesiapan proses belajar anak, minat anak, dan mungkin profil belajar anak juga. Mungkin ini yang jarang saya lakukan gitu. Berarti kebutuhan belajarnya, Pak, yang Nah, mungkin itu ya, itu yang belum tersampaikan dari saya, Pak Guru. Belajarnya. Jadi selama ini mungkin Bapak luput untuk mengecek kebutuhan belajar muridnya, Pak ya. Benar, Pak. Ya. Itu yang terjadi, Pak. Nah, jadi yang saya tangkap adalah Bapak ingin mengubah cara mengajar, kemudian Bapak ingin memetakan kebutuhan belajar murid. Benar sekali, Pak. Dalam rangka melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Benar, Pak. Ya. Benar. Yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan keaktifan murid Bapak ya. Benar dalam sekali. Belajar. Ya. Jadi Bapak menginginkan supaya angkanya itu dari 8 jadi 10, Pak ya. Benar. Nah, sekarang begini, kapan rencana tersebut akan Bapak lakukan? Ya, insya Allah dari sejak berakhirnya proses ini dengan Pak Guru, jadi insya Allah hari Senin depan akan saya coba untuk melakukannya, Pak Guru. Senin depan? Ya. Yang dilibatkan Bapak sendiri atau mungkin ada rekan lain yang Pak Guru minta bantuan? Yang pasti tentu selain kesiapan saya juga perlu meminta dukungan dari rekan sejawat untuk melakukan pengamatan dalam rangka merefleksi diri
dalam setiap proses pembelajaran, Pak Guru. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak sudah ngobrol hari ini, siang ini ya. Sama-sama, Pak Guru. Mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa segera terlaksana dengan baik ya, Insya sehingga Allah, Pak Guru. keaktifan belajar murid Bapak dapat meningkat dengan baik ya. Mudah-mudahan, Pak Oke, Guru. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke.